Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anata Nurjanti Eki dengan NIM D101211079 dari kelas PWKA. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Alia Ekawati yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi tentang permasalahan kemacetan di perkotaan. Kondisi jalan perkotaan di Indonesia saat ini sudah sangat dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Hal tersebut ditandai dengan fenomena kemacetan yang terjadi di wilayah perkotaan. Kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor ini merupakan akibat dari tidak sebandingnya pertambahan jumlah kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, yang sangat tinggi terhadap kapasitas jalan yang tersedia. Nah, apa itu kemacetan? Kemacetan merupakan suatu peristiwa di mana kondisi arus lalu lintas sebuah jalan yang diamati melebihi jumlah kapasitas jalan tersebut dan mengakibatkan kecepatan pengendara mendekati 0 km per jam sehingga menimbulkan antrian kendaraan. Situasi ini akhirnya menyebabkan tersendatnya atau bahkan terhentinya arus lalu lintas karena banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas dari jalan tersebut. Apa saja faktor penyebab kemacetan? Yang pertama ada terjadi kecelakaan. Maksud dari faktor ini, terkadang banyak kita lihat bahwa banyak masyarakat yang singgah untuk menonton bagaimana kejadian kecelakaan. Yang kedua, terjadi arus lalu lintas yang melewati jalan sehingga melampaui kapasitas jalan. Yang ketiga, adanya kendaraan yang parkir di badan jalan. Yang keempat, terjadi konflik antara kendaraan arah lurus dengan arah belok atau putar balik. Yang kelima, persimpangan jalan yang tidak dikendalikan oleh traffic light. Yang keenam, kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi atau mengatur jalannya lalu lintas. Nah, pada faktor ini berkaitan dengan faktor persimpangan jalan yang tidak dikendalikan oleh traffic light. Karena biasanya jika traffic light rusak, masih kurang untuk para petugas dalam mengatur lalu lintas. Harusnya jika para petugas sudah mengetahui bahwa di setiap daerah terdapat traffic light yang rusak, harusnya mereka segera turun tangan untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadinya macet. Dan yang terakhir, masih banyak pengguna jalan yang belum tertib tentang mematuhi aturan lalu lintas. Nah, apa saja dampak yang terjadi ketika kemacetan? Yang banyak dampak yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada rugi waktu karena kita berjalan dengan kecepatan yang rendah. Yang kedua, karena kita mengalami rugi waktu sehingga kita dapat mendapati pemborosan energi. Karena melaju dengan kecepatan rendah akan membutuhkan bahan bakar yang lebih tinggi. Nah, karena semakin besarnya bahan bakar yang terbuang percuma, secara otomatis pencemaran udara atau polusi udara yang dihasilkan juga meningkat signifikan. Apa saja solusi permasalahan dari kemacetan? Yang pertama, melakukan pelebaran jalan dan menambah jalur lalu lintas. Yang kedua, memisahkan jenis kendaraan berdasarkan dimensi atau kecepatannya. Misalnya, dilakukan pemisahan jalan antar angkutan umum, sepeda motor dengan mobil pribadi. Sehingga dengan langkah ini, mobil pribadi bisa berjalan lancar di jalur yang terpisah dengan angkutan umum, di mana angkutan umum ini memiliki potensi untuk guna menurunkan atau menaikkan para penumpangnya. Yang ketiga, memanfaatkan jasa transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, sekarang saat ini sudah ada teman bus atau bus rapid transit atau BRT yang dapat kita gunakan secara bersama. Yang keempat, mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Dominan ini yang biasa kita lihat yaitu petugas lalu lintas menutup jalan di sebelah kanan hingga orang-orang sehingga hari itu tersebut mengurangi kemacetan. Yang kelima, pemasangan traffic light pada jalan yang rawan macet, dan yang terakhir tarif parkir di pusat perbelanjaan dinaikkan. Dengan begitu, para masyarakat dapat berpikir kembali untuk menggunakan transportasi umum ketimbang dengan kendaraan pribadinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.